Shalom bagi kita semua, secara khusus seksi perempuan yang beribadah pada hari ini di PA Seksi Perempuan Kamis 3 September 2020. Kita berjumpa kembali dalam ibadah ini. Karena itu kita persiapkan hati dan jiwa kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 256 ayat sada. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami, yang oleh karena kasih-Mu kami masih selamat sampai sekarang dan dapat beribadah di dalam nama-Mu. Tuhan yang maha baik, nyatakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami mulai dari awal sampai akhir. Kuasai hati dan pikiran kami di mana kami beribadah, juga kuasai Tuhan tempat di mana kami tinggal. Karena itu Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus yang berbicara, yang menyertai kami di dalam ibadah ini, memberikan kami hikmat sehingga kami boleh beribadah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami beribadah. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA Seksi Perempuan hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Saudara-saudari, secara khusus kaum ibu yang dikasihi oleh Yesus, firman hari ini mungkin agak sulit kita pahami, di mana Petrus mengingatkan
orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, mengingatkan kita semua pengikut Yesus bahwa kasih Kristus itu luar biasa kepada orang-orang berdosa. Dan kalau dikatakan oleh Paulus, tidak ada manusia satu orang pun yang tidak berdosa. Keturunan Adam yang telah jatuh ke dalam dosa itu satu orang pun tidak ada lagi yang benar. Dan untuk orang yang tidak benar itulah Yesus yang benar itu mempersembahkan hidupnya menjadi korban yang hidup, mati, dihukum dengan kematian yang mengerikan di kayu salib. Karena apa? Karena kasih Kristus. Betapa berharganya manusia itu di hadapan Allah, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Dalam hal ini diingatkan oleh Petrus kepada pengikut Kristus yang sedang teraniaya, yang sedang menghadapi pergumulan, yang sedang menghadapi kesulitan hidup, yang sedang diperhadapkan dengan tantangan kekuasaan dunia. Oleh karena iman kepada Kristus, mereka menderita. Karena itu firman ini disampaikan untuk meneguhkan, menguatkan setiap orang yang percaya, walau dia menghadapi kesulitan, tantangan, persoalan, sakit, penyakit, jangan pernah menjadi putus asa, apalagi harus meninggalkan Yesus. Walau doa-doamu, keinginanmu tidak selalu dijawab sesuai dengan yang kita pikirkan, walau keadaan hidup sebagai umat Allah tidak selalu aman, tidak selalu bebas dari persoalan, maka diingatkan Yesusmu pun sudah lebih dahulu. Tuhan yang kita ikuti itu, yang kita percayai itu, sudah lebih dahulu mengorbankan dirinya menghadapi tantangan, kesulitan, bahkan penghinaan dan maut pun ditempuhnya. Karena apa? Karena kasihnya. Karena dia mengasihi dunia ini, dikatakan maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Dia Allah yang benar, Yesus orang yang benar, harus dikorbankan untuk orang-orang yang tidak benar. Dikatakan supaya ia membawa kita kepada Allah. Allah tidak mau, Allah tidak menghendaki kematian orang fasik, tetapi pertobatannya supaya ia hidup. Itu berarti saudara-saudaraku, Tuhan selalu memberi kesempatan untuk semua umat manusia untuk memasuki pilihan hidup di dalam Allah. Allah memberi kesempatan untuk menerima kasih karunia itu. Luar biasa sekali dalam hal ini dikatakan, bukan hanya dunia yang bisa kita pahami, yang ditaklukkan oleh Yesus demi keselamatan umat manusia. Kalau di sini dikatakan dia mati dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, supaya apa? Supaya dalam keadaan sebagai manusia kita boleh memanggil namanya, kita boleh dibebaskan, ditebus dengan darahnya. Tetapi ia bangkit dibangkitkan menurut roh. Ini yang saya katakan tadi, agak sulit mungkin kalau hanya sekali kita baca firman ini, atau sekedar kita dengar sekali saja, sulit dipahami. Yesus yang adalah Allah itu menempuh cara yang luar biasa. Dia orang benar, mati untuk orang yang tidak benar. Saudara-saudaraku, siapa di antara kita yang mau berkorban untuk orang-orang yang membenci kita? Untuk orang baik dikatakan mungkin ada yang mau berkorban, tetapi untuk orang benar, apalagi untuk orang yang tidak benar, adakah yang mau berkorban? Tapi Yesus yang adalah Allah berkorban mati untuk orang-orang yang tidak benar. Inilah kesempatan yang diberikan untuk memilih ikut Yesus dengan setia,
atau ikut dunia yang sementara seolah-olah bisa memberikan kita ketenangan atau kedamaian. Kalau orang-orang Kristen di saat mendengar firman ini sedang diperhadapkan di zamannya Petrus, diperhadapkan dengan penganiayaan, kesulitan karena imannya, kita bisa jadi bukan sekedar karena iman, tetapi karena pandemi COVID-19. Akibatnya banyak hal kesulitan yang kita alami. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang harus menghadapi kesulitan ekonomi atau persoalan di tengah keluarga. Hal yang menarik, setelah pandemi COVID-19 dikatakan tingkat perceraian pun tinggi. Apa yang menyebabkan? Bisa banyak hal, ekonomi dan berbagai tantangan. Kita sebagai orang Kristen diingatkan tetaplah di dalam Kristus. Karena Kristus sudah mati untuk menebus, untuk menyelamatkan kita. Kasih karunia-Nya di dalam Roh-Nya, Dia yang dibangkitkan menurut Roh. Di dalam Roh itu Ia bahkan pergi, dalam hal ini di ayat 19, memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ini bukan mau mengatakan penjara seperti kalau di Surabaya ada LP Porong, bukan itu. Tapi penjara yang mana? Di saat itu orang-orang memahami dunia orang mati itu, kalau dia sudah mati, menunggu akhir zaman, menunggu penghakiman yang terakhir itu, ada semacam tempat di mana berkumpul dunia bayangan, dunia roh-roh itu dikumpulkan di satu tempat yang disebut Hades. Tempat roh-roh yang sudah meninggal, yang sudah mati, tetapi bukan neraka. Tempat yang dimana seolah-olah ada satu tempat persinggahan. Dipahami waktu itu di antara kematian dan menunggu penghakiman yang terakhir, ada tempat yang disebut dengan Hades. Ada juga yang mengatakan itu seperti tempat tawanan, penjara, menunggu masa akhir zaman, diputuskan ke kanan atau ke kiri, masuk surga atau neraka. Itu yang dimaksud di sini penjara. Ada yang memahami di dunia bayang-bayang, roh-roh itu ada ditempatkan di Hades tadi, semacam penjara menunggu masa pengadilan. Seolah-olah memang ini yang saya katakan tadi sulit dipahami, seolah-olah ada tempat transit menunggu masuk surga atau masuk neraka. Nah, digambarkan oleh Petrus, ke sana pun Yesus memberitakan Injil itu agar mereka juga di pasal 4, 1 Petrus 4 ayat 6 dikatakan bahwa pemberitaan Injil itu pun dilakukan, dikatakan itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ini yang kedua yang harus jelas. Kalau tadi yang pertama penjara, bukan penjara yang menahan orang seperti di penjara di LP di Indonesia, entah di penjara di Nusa Kambangan atau di mana, tetapi tempat persinggahan dunia roh yang dimaksud tadi. Lalu yang kedua yang harus jelas, kalau dikatakan memberitakan Injil kepada roh-roh yang sudah mati atau kepada orang-orang mati, ini tidak berarti kita juga akan menginjili ke kuburan, tidak, atau memanggil arwah yang sudah mati. Khotbah hari Minggu kemarin sudah jelas dikatakan di Ulangan 18, jangan ada di antaramu yang memanggil arwah roh yang sudah mati, karena itu kekejian bagi Allah. Tetapi kalau di sini dikatakan memberitakan Injil kepada mereka yang sudah mati, atau di pasal 4 ayat 6 tadi dikatakan kepada orang-orang mati, ini mau menunjukkan kuasa Yesus itu tidak terbatas hanya di dunia ini, tetapi dia berkuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Artinya semua ditempuh dunia orang mati pun ditempuh menunjukkan kuasa kasih-Nya, memberi kesempatan
kepada manusia, tapi dalam hal ini dikatakan tadi hanya kepada roh-roh orang yang meninggal di saat air bah. Di saat Nuh membangun bahtera sudah diberi kesempatan supaya orang-orang bertobat, tetapi orang-orang itu tidak mau bertobat. Dan ada yang mengatakan begini, manusia yang terburuk adalah manusia yang tahu perjalanannya itu akan menuju jurang maut, tetapi dia terus melanjutkannya. Sudah diingatkan, kalau itu kamu lanjutkan perjalananmu itu, perbuatanmu itu, maka kamu akan masuk ke dalam jurang maut. Tapi dia tidak mau kembali. Nah, ini diingatkan orang yang mati di dalam peristiwa air bah di saat Nuh membangun bahtera, itu adalah kesempatan untuk bertobat, untuk menghentikan langkah dan berbalik ke jalan yang benar. Tetapi orang tidak mau mendengar dan tidak mau bertobat. Itulah orang yang terburuk tadi. Tapi ke dunia orang yang terburuk sekalipun, kasih Kristus itu berlaku. Karena itu saudara-saudaraku, betapa berharganya manusia yang tidak benar itu, yang berdosa itu di hadapan Tuhan. Anaknya Yesus Kristus datang ke sana menempuh dunia orang mati itu. Tapi sekali lagi jangan salah, jangan ada yang memberitakan Injil ke kuburan atau memanggil arwah yang sudah mati, tidak itu maksudnya. Sebab Roh Allah yang berbicara, Roh Allah, Allah pemilik baik orang hidup maupun orang mati, tetapi bukan kita manusia. Allah, Roh yang sudah dibangkitkan, Yesus yang sudah dibangkitkan itu, di dalam Roh itu dikatakan bahkan itu pun berbicara ke dunia orang mati seolah-olah atau mau mengatakan kuasa Kristus itu sangat-sangat tidak terbatas. Kuasa kasih penyelamatan Kristus itu sempurna. Dia berkuasa baik di sorga, di bumi maupun di bawah bumi, dunia orang mati tadi. Entah itu Hades, penjara atau apapun, kesana pun berlaku kasih karunia itu. Karena apa? Ini mau mengatakan betapa besar kasih Allah, sehingga kasihnya yang tidak terbatas itu menjangkau seluruh bumi, bahkan di bawah bumi sekalipun dia masuk maut itu. Sehingga kita yang oleh baptisan, dalam tanda kutip tadi dikatakan baptisan itu tidak disiram dengan air untuk membersihkan secara jasmani, tetapi membaharui hati manusia dengan kuasa Roh Kudus. Jadi baptisan itu adalah simbol di mana manusia telah dikuduskan, disucikan untuk masuk dalam kasih karunia keselamatan itu. Siapa yang menerima? Orang yang percaya. Siapa yang menerima? Orang yang mau bertobat. Yang pasti dalam firman ini dikatakan, disampaikan untuk meneguhkan iman kita, sehingga ketika persoalan, ketika sakit penyakit, ketika penderitaan, bahkan penganiayaan oleh karena iman pun, jangan pernah mengalahkan kesetiaanmu mengikut Yesus. Sebab Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Artinya Yesus kita itu jauh lebih besar dari segala pergumulan kita. Artinya Yesus kita itu jauh lebih berkuasa atas kekuasaan yang ada di dunia ini. Yesus kita itu jauh lebih hebat untuk melindungi kita daripada serangan COVID itu. Karena itu ia yang duduk di sebelah kanan Allah itu, duduk bukan berarti dia diam menonton segala sesuatu, tapi dia melihat, dia turun di dalam rohnya, dia membimbing kita, dia menuntun kita dengan kuasa rohnya, dia menghibur kita yang berduka dengan kuasa rohnya, bahkan kita yang hampir mati sekalipun, bahkan yang sudah mati karena dosa pun ditebusnya, dihidupkan kembali. Persoalan, maukah kita menerima kasih karunia itu? Jika kita mau, kita bangkit seperti yang lumpuh 38 tahun itu ketika Yesus berkata, bangkitlah, angkatlah tikarmu. Di dalam ketaatannya dia angkat tanpa komentar, dia bangkit. Dia tidak bertanya bagaimana saya bangkit.
Jangan juga tanya sekarang bagaimana saya bangkit di tengah persoalan COVID ini. Tapi datang di dalam imanmu kepada Kristus. Kasih-Nya cukup menyelamatkan kita. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah hidup di luar kasih karunia Allah itu. Oleh karena itu, kita pilih melakukan ibadah dengan setia atau tidak. Yang pasti Tuhan melihat kita. Dan dikatakan sekalipun kita menderita karena iman kita, tetaplah setia, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Di dalam hidup kita penderitaan yang namanya sakit penyakit, penderitaan pergumulan pasti ada. Tapi kalau kita menderita karena kita benar, jangan pernah jadi marah-marah dan menjadi putus asa. Tetapi tetaplah di dalam Kristus. Yesus kita sudah lebih dahulu menjalani itu. Yesus kita sudah siap menolong kita. Yesus kita melihat apa yang kita alami. Yesus kita peduli dengan pergumulan kita. Yesus kita bahkan datang menghampiri kita sekalipun kita berada sudah di dunia orang mati. Dia sanggup datang ke sana mengalahkan maut itu. Karena itu, manusia yang berharga itu harus menghargai dirinya. Yang kedua, manusia yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun manusia itu adalah manusia yang terburuk yang tidak mau bertobat, ke sana pun Yesus memberikan dirinya. Selagi masih ada kesempatan, jangan pernah menganggap manusia itu rendah sekalipun dia miskin atau menurut dunia hina. Manusia tidak boleh diperjualbelikan. Manusia yang oleh karena perbuatannya juga tidak boleh dihina, atau yang oleh karena keadaannya melakukan yang benar pun tidak boleh diintimidasi seperti yang dialami oleh Yusuf anak Yakub yang diperjualbelikan oleh saudara-saudaranya, atau seperti Yesus yang dikhianati oleh Yudas yang dijual dengan 30 rupiah uang perak. Saudara-saudaraku, memang Yesus telah menempuh itu, tetapi dikatakan celakalah orang yang telah mengkhianatinya. Jangan pernah mengkhianati sesamamu, apalagi mengkhianati Yesus. Karena Yesus kita sudah mau berkorban untuk kita. Apapun yang kita alami sekarang, kita lihat saudara-saudara kita juga berharga di mata Tuhan. Apapun yang kita alami sekarang, lihatlah dirimu, Aka Inang, sangat berharga bagi Tuhan. Yesus datang dan siap menolong. Asal kita mau ditolong. Dia sudah menyediakan keselamatan itu. Jangan pernah ragukan keselamatan, kasih karunia itu. Yesus kita cukup sempurna untuk menolong dan menyelamatkan kita. Apapun keadaan kita, Ia selalu setia menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu, karunia-Mu yang Kau nyatakan di dalam pengorbananmu. Engkau Allah yang menempuh menjadi manusia di dalam Kristus, agar kami manusia yang hina, yang berdosa, menjadi berharga di hadapan-Mu. Betapa berharganya manusia, sehingga Engkau Tuhan berkorban untuk menebus kami orang-orang yang tidak benar. Ajar kami untuk menghargai pengorbanan-Mu, dengan setia melakukan firman-Mu, dengan setia beribadah kepada Tuhan. Jangan biarkan satu orang pun di antara kami yang menjadi lemah imannya oleh karena sukacitanya atau kesuksesannya, ataupun sebaliknya oleh karena pergumulan dan penderitaan. Apapun yang kami alami, biarlah kami boleh setia mengikut Engkau, boleh setia melakukan firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Biar kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah-Mu, dalam berkat-Mu, dan menjadi berkat. Jangan biarkan kami dikalahkan oleh pergumulan dunia, oleh pandemi COVID-19. Tetapi biarlah iman kami terus berkobar dan bertumbuh, berbuah di dalam Kristus, apapun keadaannya. Tolong setiap ibu secara khusus yang sudah mendengarkan firman-Mu ini, agar tetap melakukan kebaikan di dalam kehidupannya, baik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Sehingga kaum ibu yang mendengarkan firman-Mu ini sungguh melihat kasih karunia-Mu, dan ibu menjadi simbol dari kasih
Tuhan itu di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Biar kami semua boleh menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, menghargai hidup ini dan menghargai sesama yang Tuhan juga sudah selamatkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami berdoa buat seluruh yang mendengar firman-Mu ini yang dalam pergumulan karena penyakit. Biarlah Tuhan yang memulihkan. Secara khusus kami berdoa untuk inang kami, inang Sintua, Erhutasui, Tinang Dorcas, Boru Pasaribu. Tuhan Yesus, biarlah kasih karuniamu kau nyatakan, jamalah dia Tuhan, agar dia boleh menerima kekuatan yang daripadamu. Jika Tuhan mengizinkan penyakit itu masih ada dalam tubuhnya, kuatkan dan teguhkanlah imannya kepada Tuhan. Berkati juga anak-anaknya agar mau menjaganya dengan kasih dan pertolongan-Mu Tuhan. Pakailah tangan-tangan yang mengurus dia menjadi perpanjangan tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang berduka. Tuhan sudah panggil inang kami, Nyonya Sianturi Boru Simamora. Hiburkanlah keluarga Mang Sianturi yang ditinggalkan bersama dengan anak-anaknya agar mereka boleh menerima penghiburan dan kekuatan yang daripadamu. Kami serahkan semua jemaat-Mu yang masih berduka Tuhan. Engkau menghibur agar semuanya boleh melihat kasih karunia-Mu yang selalu ada menyertai. Dan untuk mereka yang berulang tahun, biarlah Tuhan yang memberikan umur panjang, sukacita, dan hati yang semakin takut akan Tuhan, sehingga boleh menerima berkat-Mu dari tangan kanan-Mu umur panjang, tangan kiri-Mu hormat dan kekayaan. Kami mohon tumpangkan tangan kanan dan kiri-Mu untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, dan untuk yang bergumul Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat negara kami, buat kota, buat pemerintah, para medis. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kasih karunia-Mu memulihkan kota kami, memulihkan negara bahkan bumi ini. Biar boleh bebas dari pandemi COVID yang masih melanda bumi ini. Dan jika Tuhan masih mengizinkan itu terjadi, biarlah perlindungan-Mu melindungi kami semua, agar kami semakin melihat kuasa-Mu Tuhan, yang dapat menjaga dan melindungi kami, memulihkan mereka yang sedang sakit. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu dengarlah doa kami dan sempurnakanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Mari mahita sian buku de pituratus sia ayat sada laus tapasahat peliata. Sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Horas.